Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami li kulli mawjudin tahfaduna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayah wa tuhafiduna biha su'al qawli wal amali wal niyati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Sulaiman Ibnu As'ad, Wakil Rais Majelis Ilmi Pimpinan Cabang Jamiatul Qurra wal Hufad Kota Balikpapan. Yang terhormat Bunda Hajah Arita Rizal Effendi, yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kembali hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bunda. Yang terhormat para ustaz, para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ada Ustadz Andri Lesmana, Ketua Ranting NU Damai Balikpapan Kota. Yang terhormat juga Bapak Haji Ahmad SPDI selaku salah satu Dewan Pembina Yayasan Tahfidz dan Tilawah At-Tanzil, dan yang kita banggakan Ananda Nahdi yang sudah mengharumkan nama Kota Balikpapan yang luar biasa. Dan Bunda Hajah Marsatu pada kesempatan hari ini juga ternyata berkesempatan hadir. Begitu. Terima kasih Bunda. Walaupun saya lupa undang. Dan ini luar biasa. Kemudian juga ibu-ibu majelis taklim perwakilan nih dari Karangjoang. Alhamdulillah Bunda Ajizah beserta jamaah, mungkin yang lainnya masih dalam perjalanan. Karena ibu-ibu itu yang dari Karangjoang terutama Bunda, kebetulan kita ada pengajian rutin di Karangjoang sana. Ibu-ibu itu minta, Ustadz kalau kita 3 angkot 4 angkot bolehkah kesini begitu. bukan apa-apa, kita sebenarnya alhamdulillah mau nyambut ibu-ibu sekalian begitu. Cuman karena keterbatasan tempat gitu. Kemudian banyak hal juga yang menjadi pertimbangan, walaupun tidak dibatasi ya monggo ibu-ibu yang dari Kilo juga dipersilahkan hadir gitu. Jadi dikhususkan yang punya kendaraan saja. Tapi ternyata ada beberapa ibu-ibu yang memaksakan gitu untuk tetap hadir, dan insya Allah masih dalam perjalanan. Beliau sewa angkot Bu. Ini semangat pengajian dari ibu-ibu di Kilo yang luar biasa. Nah, kemudian juga Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ingin pertama kali saya sampaikan, tiada lain adalah ucapan terima kasih dan doa yang terbaik bagi Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui kegiatan ini terselenggara atas inisiatif kepanitiaannya pun dari ayah bunda wali santri At-Tanzil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat semangat yang luar biasa terutama dari komite santri At-Tanzil. Jadi kita itu walaupun bukan pendidikan formal, komite itu bukan hanya ada di pendidikan formal saja, tapi di pendidikan seperti kita yang non formal pun kita buat komite sebagai salah satu sarana silaturahim antar wali santri. Dan alhamdulillah sekarang sudah kelihatan Bapak Ibu wali santri sebagian sudah ada yang seragam. Seragamnya walaupun seragamnya kayaknya ini inisiatif masing-masing gitu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kami ucapkan terima kasih juga kepada semua yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan Maulid ini. Setelah sekian lama kita tidak ada kegiatan, dan alhamdulillah ini mengawali kegiatan kita yang biasanya internal saja kita sama anak-anak gitu. Ada beberapa wali santri yang kita undang gitu. Dan pada kesempatan ini kita coba mengundang teman-teman yang ada di luar juga. Dan berikutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Sulaiman Ibnu As'ad yang jauh-jauh hari sudah bersedia meluangkan waktunya, sudah bersedia datang ke tempat kami, dan insya Allah nanti akan memberikan tausiahnya kepada kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga kami sampaikan kepada Nanda Adinda Nahdi. Nahdi ini salah satu aset Kota Balikpapan. Kebetulan kita di Jamiatul Qura wal Hufad Kota Balikpapan, organisasinya para hafid dan para qori'ah di Kota Balikpapan. Saat ini sedang melakukan pendataan. Kita ingin punya database hafid-hafidoh dan qori'ah, sehingga ke depan, dulu saya sangat sepakat dengan gagasannya Bunda kita, Bunda Haji Harita, yang mengeluarkan gagasan namanya Smart City gitu. Smart City. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, hafid-hafidoh qori'ah itu adalah orang-orang yang smart. Ketika dihadapkan dengan sebuah masalah gitu, maka dia akan cepat menemukan solusi dari permasalahan itu. Dan anak-anak kita biasanya yang belajar di sekolah kemudian sambil menghafal Al-Quran, itu akan berbanding lurus dengan perkembangan kecerdasan mereka gitu. Itu dari berbagai macam sisi kecerdasan. Kemudian juga berbagai macam penelitian juga sudah kita ketahui bahwa seorang penghafal Quran itu, seorang pembaca dan penghafal Quran itu senantiasa mampu menyeimbangkan emosinya, emosi dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi orang yang bisa cerdas terhadap dirinya, kemudian cerdas terhadap orang lain dan lain sebagainya. Nah, di sisi itu juga banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita raih, yang bisa dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan. Kalau yang yang seperti disampaikan oleh Rasulullah, jaminan-jaminan itu sudah pasti gitu. Tapi kadang-kadang kita manusia perlu logika untuk meyakinkan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keutamaan penghafal Al-Quran gitu. Itulah kita manusia ya, punya kelemahan. Kadang-kadang perlu dilogikakan sehingga menjadi yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu kami di sini tidak hanya mengajarkan hafalan Al-Quran saja, melainkan saat ini sudah mulai Bunda, yang dulu kita launching, kelompok belajar kita sudah berjalan. Saat ini sudah ada 10 atau berapa Ustazah? 10 santri gitu. Ini kita beda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin kelompok belajarnya berupa TK, PAUD, RA dan lain sebagainya. Kita lebih kepada bimbingan belajar kepada anak-anak, begitu ya. Lebih kepada bimbel, sehingga anak-anak punya nilai plus ketika ingin belajar di At-Tanzil. Nilai plusnya apa? Dia punya hafalan. Hafalannya minimal ya setahun itu minimal setengahnya lah, juz 30 itu dapat gitu. Karena kita tahu anak-anak kecil itu rentan konsentrasinya, Bu. Saat duduk di sini aja kita lihat tadi gitu. Ada yang mainan mic, ada yang nguap-nguap gitu. Itulah anak-anak kita gitu. Dan itu normal gitu, itu wajar dalam dunia perkembangan anak-anak kita. Nah, insya Allah ini sudah hampir berjalan 1 tahun untuk anak-anak tahfidz calistung gitu. Ini namanya tahfidz calistung.
Selain menghafal, mereka juga nanti bisa membaca, bisa menulis, dan bisa menghitung. Tujuan utamanya, fokus utamanya adalah menghafal Al-Quran. Jadi itu. Adapun membaca, menulis, dan menghitungnya itu bonusnya. Bonusnya. Kemudian juga, alhamdulillah, santri kita perlahan, pelan tapi pasti sudah mulai kita ikutkan di kegiatan-kegiatan musabaqah, terutama musabaqah hifdzil Quran. Di antaranya di tahun ini ada 3 santri kita yang mewakili kecamatan masing-masing, yakni Hilal, kemudian Mahdi, dan Muhammad Zaki Misbah. Gitu. Kalau Hilal mewakili utara, kemudian Mahdi dan Misbah mewakili kecamatan selatan. Hilal dan Mahdi itu nanti akan sama-sama bersaing di cabang yang sama, yakni 1 juz tilawah. Sementara Misbah nanti ikut di cabang tahfidz 5 juz dan tilawah. Nah, insya Allah ke depan mungkin, bukan tidak mungkin, anak-anak kita bisa menjadi peserta. Jadi peserta saja sudah alhamdulillah gitu. Apalagi berprestasi seperti Nanda Nahdi. Insya Allah ke depan bisa menjadi peserta 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20, 30. Ini juga bukan menjadi tujuan utama kami sebenarnya. Ini hanya bonus. Karena biasanya 1 kali MTQ itu, Kiai, kalau kata para aktivis hafidz, aktivis MTQ, 1 kali MTQ itu sama dengan 40 hari mengulang hafalan. Ini luar biasanya. Dan ini tidak bisa dan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang paham dengan dunia musabaqah tilawatil Quran. Ini kalau kita punya hafalan 10 juz, ikut MTQ 1 kali itu sama dengan 40 hari kita mengulang hafalan. Betapa tidak, Bu, kita lihat ya, semangat anak-anak ketika mau ikut lomba, kadang siang malam mengulang hafalan. Yang asalnya misalnya 1 hari cuma 1 juz, bisa jadi yang ikut 5 juz itu 1 hari 3 juz ngulangnya, terus diulang-ulang. Ya, anak-anak juga demikian ya, saking semangatnya. Nah, kalau 1 juz dan 5 juz itu ada tilawahnya, ada tilawahnya. Nah, ini juga harus seimbang dengan hafalan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu yang nanti di rumah, misalnya anak-anaknya ada yang sudah mulai mendendangkan nagom-nagom Al-Quran, gitu. Lebih sering mendendangkan nagom-nagom Al-Quran, sesekali diingatkan, nah hafalannya ingat, jangan cuma lagunya. Begitu juga dengan mereka para penghafal Al-Quran, anak-anak kita harus seimbang dengan pemahaman nagom Al-Qurannya. Karena hari ini banyak hafid-hafid Al-Quran memiliki suara yang mendukung, tapi dia tidak ngerti ilmu nagom Al-Quran. Gitu. Ini warisan sebagai legitimasi ulama-ulama zaman dulu yang mestinya dilembagakan. Saat ini lembaganya kan masih nyatu itu dalam lembaga pengembangan tilawatil Quran. Dalamnya ada hafid-hafidoh, qori-qori'ah, khotot-khototoh gitu. Mufasir-mufasiroh dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini mestinya terpisah gitu. Terpisah, ada hafid-hafidoh, qori-qori'ah memiliki wadah masing-masing gitu. Dan mudah-mudahan Kiai nanti akan menyampaikan wejangannya untuk kita gitu. Dan kita semua bisa mengambil manfaat dari itu. Amin. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas kekurangan kami dalam kegiatan ini. Kami tidak kebal kritik, tidak kebal saran. Monggo silakan ada saran dan kritik bisa disampaikan kepada kami. Dan permohonan maaf juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu tetangga yang ada di sekitaran Punai 2 ini, apabila kegiatan-kegiatan kami justru bisa mengganggu. Kadang-kadang ada mobil lewat susah gitu ya di hari-hari pembelajaran biasa gitu. Karena lagi masa-masa penjemputan anak-anak ingin yang pulang belajar misalnya, atau mungkin kadang-kadang berisik, anak-anak teriak-teriak gitu, teriak-teriak belajarnya. Dan sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, dan mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah datangnya keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian.
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.